Halo teman-teman, kita akan memasuki bab 7 yang berjudul Hidup di antara orang yang menyebalkan. Di dalam bab 7 terdapat 18 topik. Kita akan bagi bab 7 ini menjadi 2 bagian. Sekarang kita akan memasuki bagian pertama. Di bagian pertama ada 9 topik yang akan dibahas. Yang pertama, butuh 2 pihak untuk merasa terhina. Yang kedua, mungkin tidak ada motivasi jahat. Yang ketiga, mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Yang keempat, kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. Yang kelima, mungkin kita yang salah. Yang keenam, waspada kurang kerjaan. Yang ketujuh, instruct and endure. Yang kedelapan, kemarahan, gila sementara. Yang kesembilan, jangan sampai kita mengisolasi diri. Sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu butuh 2 pihak untuk merasa terhina. Pernah nggak merasa malas ke acara keramaian karena malas bertemu orang? Tidak hanya malas bertemu orang, tetapi dalam hati kita sudah berpikir bahwa orang-orang yang akan kita temui akan berperilaku menyebalkan ke kita, tanpa pernah berpikir bahwa kita pun juga mungkin punya perilaku menyebalkan juga. Pergi keluar rumah, kita harus berhadapan dengan perilaku pengendara yang tidak tertib. Pergi ke tempat umum seperti di mall, kita akan bertemu orang-orang egois di antrian lift atau toilet. Pergi ke acara keluarga besar, akan bertemu saudara yang usil atau mulutnya setajam silet. Rasanya ingin tinggal di rumah saja, menyendiri dan tidak bertemu orang lain. Daripada jadi dosa, marah dan jengkel karena orang lain, mending gak ketemu mereka. Demikian yang sering terlintas di pikiran saya. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Kemampuan berbahasa kompleks yang dimiliki spesies kita diduga berevolusi dari kebutuhan berkomunikasi sesama manusia. Karena dengan komunikasi, kita bisa bekerja sama bertahan hidup. Spesies kita kemudian berhasil meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan buah-buahan menjadi bercocok tanam. Revolusi agriculture yang akhirnya memicu nenek moyang kita untuk tinggal tetap di sebuah tempat. Dan akhirnya melahirkan desa, kota, sampai kerajaan. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan kita masuk ke revolusi industri. Akhirnya, sampai di masa sekarang di era informasi dan digital di mana kita senang berbagi swafoto atau selfie, semua ini adalah cerminan keinginan paling mendalam dalam diri kita untuk terhubung dengan manusia lain. Sejak 2000 tahun silam, para filsuf Stoa sudah menyadari nature manusia yang harus hidup sebagai makhluk sosial. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, "Semua manusia diciptakan untuk satu sama lain. Namun, manusia juga adalah homo homini nyebelin, manusia yang nyebelin bagi manusia lainnya. Kita adalah manusia yang sering kali nyebelin bagi orang lain dengan ulah dan perkataan kita. Di buku saya sebelumnya, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget dari penerbit buku Kompas, dibahas begitu banyak hal menyebalkan yang kita lakukan kepada satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Manusia saling menyebalkan satu sama lain, misalnya lewat basa-basi ngeselin seperti, "Kapan kawin? Kapan punya anak? Kok kamu gendutan sekarang?" Dan lain-lain. Perilaku menyebalkan ini juga termasuk tindakan-tindakan kecil kita, seperti main HP di dalam bioskop, masuk lift tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, atau segala perilaku tidak tertib di jalan raya. Lagi-lagi, tidak ada yang banyak berubah sejak 2000 tahun silam. Kita sering dibuat sebal oleh orang lain. Di pembahasan sebelumnya mengenai premeditatio malorum, kita melihat bagaimana Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan untuk mengawali hari dengan membayangkan semua hal tidak menyenangkan
yang dilakukan orang lain kepada kita. People hurt and offend each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya. Ini kenyataan. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini untuk kita bisa menghindari orang-orang menyebalkan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Mungkin hanya di surga kita terbebas dari perilaku menyebalkan. Karena ini adalah realitas, seorang praktisi stoicisme sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali jika kita bisa memaklumi orang jahat berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi kita tidak terima jika terjadi pada kita itu kelakuan orang tiran. Ujar Marcus Aurelius dalam Meditations. Kalau dibahas ulang, ya wajar dong orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau lo berharap sebaliknya. Lebih ngeselin lagi kalau lo berharap mendapat kekecualian. Orang lain boleh disakiti kecuali lo. Bayangkan betapa seringnya kita membaca tentang perlakuan buruk orang ke orang lainnya. Kita seringkali mengelus dada dan berdecak. Kok bisa ya? Cuma ya sebatas itu saja. Kita hanya merasa prihatin jika itu terjadi pada orang lain. Filosofi teras mengingatkan kita untuk selalu siap bahwa kita pun akan mendapat perlakuan buruk suatu saat dalam hidup kita. Saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa setenang jika menyikapi pengalaman orang lain? Atau kita akan marah-marah lebay? Kalau kita renungkan sejenak kata-kata Marcus Aurelius tersebut, bisa dibayangkan karakter luar biasa dari beliau. Beliau adalah seorang kaisar di sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di masanya. Jika kita saja segan terhadap seorang presiden dari negara demokrasi, terbayang betapa menakutkannya seorang kaisar dari sistem monarki. Sebagai seorang kaisar, celaan orang lain harusnya menjadi masalah sepele. Toh dia bisa saja dengan mudah memerintahkan memisahkan kepala para kritikusnya dari tubuh mereka. Namun, Marcus Aurelius bisa mencapai kebijaksanaan seperti di atas mengenai perlakuan manusia. Kalau orang jahat ngejahatin orang lain, ya wajar dong. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Sampai di sini, apakah kamu bisa menebak apa yang akan dinasihati oleh para filsuf Stoa menghadapi orang yang menyebalkan? Iya, benar. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak olehnya. Perilaku orang lain masuk ke dalam kategori indifferent, yang artinya tidak punya pengaruh kepada kebahagiaan kita. Yang artinya aneh kalau kita terganggu oleh kelakuan menyebalkan orang lain, ketika sesungguhnya mereka seharusnya tidak punya pengaruh apa-apa pada kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya, kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita. Dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Orang lain tidak bisa membuat kita merasa terganggu jika kita tidak mengizinkannya. Teman sekolah mengolok-olok kita. Kolega di kantor memiliki kebiasaan menyebalkan, atau bahkan orang tua kita sendiri rasanya sering memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita terganggu oleh semua itu, kitalah yang mengizinkannya. Terkadang orang lain bisa menjengkelkan kita bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Misalnya, orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Stoicisme mengajarkan kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan tidak dibalas. Contoh, saat kita tersenyum pada orang lain dengan maksud ramah, tetapi orang tersebut melengos saja, kesel nggak? Sebelum saya belajar stoicisme, saya akan kesal sekali kalau sudah bersikap ramah pada orang lain terus dikacangin begitu.
Atau saya sudah berbuat hal yang memikirkan orang lain tetapi tidak diapresiasi. Misalnya, saya membuka pintu gedung dan menahankan pintu untuk orang yang di belakang saya. Tetapi orang yang di belakang saya boro-boro bilang terima kasih, menengok aja tidak. Melengos saja seolah-olah sudah pekerjaan saya menahankan pintu untuknya. Setelah menerapkan filosofi teras, saya tidak perlu lagi merasa kesal. Saya tidak bisa mengendalikan respons orang. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan dan di bawah kendali saya. Tetapi respons orang lain tidak di bawah kendali saya. Dan betapa bodohnya jika saya mengharapkan orang lain harus memberi respon yang sesuai. Saya sudah bahagia bahwa saya telah bertindak memedulikan orang lain. Tidak lebih dari itu. Marcus Aurelius dalam Meditations mengatakan, kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas, dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam? Kamu ingin diupah juga. Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat, atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka. Begitu juga kita, manusia, diciptakan untuk membantu sesama. Dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sesuai dengan rancangan kita. Kita melakukan fungsi kita. Masuk ke topik butuh dua pihak untuk merasa terhina. Epictetus dalam Enchiridion mengatakan, ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu, tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respons secara impulsif. Berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Ini adalah human insight yang brilian. Untuk bisa sungguh terjadi penghinaan, harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak efektif sampai objeknya merasa bahwa ia tersakiti secara subjektif. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun, jika sang objek tidak merasa terhina, hinaan itu sesungguhnya gagal total. Jika ada seseorang yang dihina dan merasa terhina, Epictetus akan menyalahkan si terhina. Salah lo sendiri kalau tersinggung. Ini juga konsisten dengan pentingnya mengendalikan persepsi diri kita. Menghina ada di bawah kendali orang lain. Merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa celaan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya kecuali diizinkan, bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Suatu hari, kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece karya seniman besar Indonesia, Affandi. Coba kamu berteriak-teriak, menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah, apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa, hanya coret-coret gak karuan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi lebih buruk? Kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita? Apakah lukisan itu tersebut menjadi turun derajat dari status mahakaryanya hanya karena celaan satu orang? Ditambah lagi, lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Epictetus dalam Enchiridion berkata, kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol.
entah itu meninggalkan komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya, ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial. Yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi, marah-marah dan saling perang membalas hinaan. Jika Epictetus hidup saat ini, dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi, bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengacuhkan mereka. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga berkonsisten dengan prinsip STAR, Stop, Think, and Assess, dan Respond. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masa media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol, jangan melakukan apa-apa. Time out dulu. Kemudian berpikir, kata-kata hinaan, celaan, provokasi hanyalah kata-kata. Kata-kata tidak mengubah realitas. Sama halnya dengan ketika kita mencaci maki sebuah lukisan mahakarya. Nilai lukisan tersebut tidak akan berubah. Jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing, ini sepenuhnya salah saya. Lagi pula, dengan demikian, tujuan si provokator justru tercapai. Namun, jika kita tidak terpancing, bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional, ada hal positif yang bisa tercapai. Wawancara di akhir bab dengan Kania Irlani, seorang aktivis, akan lebih memperjelas bagian ini. Marcus Aurelius Meditations berkata, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Untuk mereka yang menghina kita dengan sengaja, bagaimanakah kita bisa membalas dendam? Marcus Aurelius, seorang kaisar, memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Sesungguhnya, balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Jika kita menerima hinaan dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan, yang menang adalah kemarahan dan kebencian. Seperti di film-film zombie, jika si manusia normal digigit oleh zombie dan kemudian berubah menjadi zombie juga, sang zombie sudah menang. Ada orang sengaja menjelekkan atau ingin memprovokasi kita. Stand your ground. Tetap menjadi praktisi stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responsnya dengan baik. Maka kejadian itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit kita tetapi tidak mempan. Itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, sebagai obat untuk melawan ketidakramahan, kita dianugerahi keramahan. Tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judes, kasar, pemarah, tidak ramah, dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan. Ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif dan rasanya tangan ini ingin menampol orang-orang menyebalkan. Namun, seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air dan bukan dengan api lagi, begitu juga ketidakramahan hanya bisa diperangi dengan kebaikan. Mengapa? Karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun. Ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan judes balik, betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik. Lah, kok gue judes sama dia, tapi doi malah baik? Terus aku kudu piye? Topik selanjutnya, mungkin tidak ada motivasi jahat.
Sedari tadi kita membahas situasi-situasi di mana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti, menghina atau menyinggung kita. Akan tetapi, para filsuf Stoa juga menyadari ada kemungkinan lain yang bahkan lebih sering terjadi, yaitu banyak orang sebenarnya menyakiti kita tanpa sengaja. Epictetus dalam Discourses berkata, ketika ada yang menyakitimu atau berkata buruk tentangmu, ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara karena mengira itu memang tugasnya. Ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita, tetapi hanya sudut pandang dia sendiri. Karenanya, jika dia melakukan kesalahan dalam menilai, sebenarnya dialah yang dirugikan, karena dia telah tertipu atau deceived. Jika seseorang menganggap sesuatu yang benar sebagai keliru, yang benar itu sendiri tidak rugi, tetapi justru dia yang tertipu yang rugi. Dengan prinsip ini, kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu dengan cukup berkata, "Itu kan menurut dia." Epictetus mengingat adanya kemungkinan lain, yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sudut pandang dia. Bahkan, Epictetus mengatakan orang tersebut merasakan sudah tugasnya untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut. Mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia, yaitu pertanyaan paling dibenci. Kapan kawin? Yang kerap ditanyakan di acara-acara keluarga. Jika kita emosi, kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati. Dasar kurang ajar, tidak tahu etiket, tidak tahu privasi orang, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau kita mengikuti jalan pikiran Epictetus, si penanya kapan nikah mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya dari sudut pandang dia. Sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan karena bagi dia kamu sudah kelamaan hidup melajang dan usia mulai mendekati kadaluarsa. Sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang pasti hidupmu. Sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan. Saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini, apakah kita masih ingin marah? Betul, mungkin perspektif dia keliru. Mungkin kita memang masih bahagia melajang. Mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekedar karena tekanan deadline. Namun, sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita. Dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia, pengalaman hidup dia, perasaan dia, dan menurutnya apa yang dilakukannya adalah baik. Jadi, untuk apa merasa tersinggung dan marah? Epictetus pun menambahkan, jika seseorang berkata-kata atau bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah, sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri, bukan kamu, karena dia sudah tertipu. Kembali ke contoh tadi, jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang, tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia, maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya karena persepsi keliru itu. Bahkan, orang lain tersebutlah yang sebenarnya dirugikan karena gagal melihat kebenaran atau truth bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia. Kemudian, seperti dikatakan Epictetus, kamu cukup berpikir, ya itu kan menurut dia, dengan senyum manis. Menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita menjadi lebih kurang reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain. Karena seberapapun menyebalkannya perilaku atau perkataan orang lain, belajar memahami intent atau niat dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respons yang lebih baik. Ini bisa diterapkan di banyak situasi. Tidak hanya soal pertanyaan kapan kawin, tetapi juga di kampus,
dengan dosen atau teman-teman sekelas, di kantor dengan para kolega, di tempat umum seperti di mall dengan orang-orang tak dikenal, atau bahkan dalam interaksi di media sosial. Media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain, dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoy yang kita terima. Para filsuf Stoa sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoy karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka. Kita pun tidak luput dari kesotoyan kita saat kita menilai hidup orang lain. Jadi, kenapa harus cepat gusar di media sosial? Selanjutnya, topik tentang mengasihi mereka yang jahat kepada kita. Apa? Ada orang yang jahat malah dikasihani? Bukannya harusnya dibalas yang setimpal? Stoicisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Socrates. Stoicisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya, yang bisa sangat terbatas atau keliru. Menurut filsuf Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya atau ignoran, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Atau karena dikuasai emosi, dia sesaat kehilangan nalar atau akal sehat, khilaf, untuk mengetahui mana yang baik dan jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang jahat, Epictetus berkata dalam Discourses, "Mengapa kamu justru tidak mengasihinya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang." Selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Namun label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja. Seolah-olah yang baik akan baik terus dan selamanya. Begitu juga dengan yang jahat. Stoicisme memberi sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa lahir karena ketidaktahuan atau ignorance, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita. Bagaikan si anak bayi tadi, karena mereka tidak mengerti. Seseorang menyalip antrian di depanmu. Mungkin dia belum tahu soal antri. Atau kalau sudah tahu pun, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor. Mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor. Ada orang yang memakimu. Mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat, sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup, dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan, mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana praktik perbudakan dalam ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan. Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya.
Pada suatu saat, Douglas yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya. Padahal beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, "Saya turut menyesal Tuan Douglas bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini." Mendengar ini, Frederick Douglass menjawab, "Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya, bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini, tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya." Kisah ini sungguh mengagumkan dan menggambarkan kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif. Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita. Douglass pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri. Dengan bersifat diskriminatif dan menzolimi orang yang berbeda, justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang terzolimi. Saat kita mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain, dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kitalah yang patut dikasihani. Selanjutnya, topik tentang kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, "How much more damage anger and grief do than the things that cause them." Kamu gusar karena perlakuan orang lain. Kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan. Markus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan atau baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, baper itu sumber segala masalah. Karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa atau impression yang seringkali tidak dianalisis dahulu dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna. Karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja, dia sudah benci sama saya. Kok tega-teganya dia berlaku seperti ini, sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia? Ingat, yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita sudah membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri, atau interpretasi, atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Rantai persepsi ini bisa berlanjut sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respons apa yang muncul? Kita mulai marah. Mungkin kita sengaja mengambek. Kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin. Kemudian dari mengambek, mulailah konflik terbuka. Dimulai dari chat pribadi, chat grup, sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil, rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita. Dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah sepadan, pertemanan, atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan?
Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri. Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik STAR. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi atau representation yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita, dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita. Selanjutnya, topik tentang mungkin kita yang salah. Saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain, ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru. Opini, persepsi, interpretasi kita belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan, penglihatan kita pun bisa menipu kita, karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain bersalah? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara. Lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita? Atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh? Atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat atau emergensi karena istrinya harus melahirkan di rumah di saat yang sama kucingnya juga? Faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan, tetapi hanya sampai di situ. Imajinasi kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan itu, dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan. Dalam situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert. Introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka, karena berada di antara orang banyak melelahkan bagi mereka. Ini kebalikan dari kaum ekstrovert yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introvert memilih untuk menyendiri, teman ekstrovert yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang yang sombong, tidak sudi bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita. Kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita. Padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat dan dengar. Karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari betapa rentannya diri kita pada kesalahan dan kekeliruan, tahap think dan assess, pikirkan dan nilai dalam STAR menjadi sangat penting dalam menentukan respons yang benar. Sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu, apakah mungkin kita yang salah? Selanjutnya topik tentang waspada kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih loh. Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain? Hampir 2000 tahun silam pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Dalam Discourses, Seneca berkata, kurang kerjaan atau unproductive idleness hanyalah memelihara niat jahat. Dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur,
maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Dari sini, mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Sounds familiar? Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif, menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menghina, bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal, seperti selebriti. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang, Akira Kurosawa, dikenal dengan ujarannya, "I cannot afford to hate anyone. I don't have that kind of time." Saya tidak mampu membenci siapapun. Saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain. Jadi, lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Topik selanjutnya tentang instruct and endure. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, "People exist for one another. You can instruct or endure them." Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menoleransi perilaku mereka. Sekedar menoleransi orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue gak ganggu orang lain gak ganggu gue. Kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain. Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain. Artinya, keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana. Tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari orang lain atau hidup menoleransi mereka, kata Marcus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik. Dan jika itu tidak tercapai, minimal kita bisa menanggung hidup bersama mereka atau endure them. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, pastikan dahulu bahwa itu memang keliru, dan kemudian kewajiban kita untuk memperbaikinya. Contoh sehari-hari, kita melihat seseorang yang memotong antrian karena memang tidak mengerti prinsip mengantri, atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicisme tidak akan hanya diam saja melihat itu, tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantri. To instruct. Jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil. To endure them. Di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai keutamaan atau virtue adalah temperance atau menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan atau komplain dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain, sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur kesana sini, baik di dunia nyata maupun dunia maya.
Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain. Yakinkah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat? Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu, tetapi layak di budaya yang lain. Contohnya bagi kamu, bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikan. Namun bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik. Misalnya tanda seseorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka, jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah di mana hal itu diterima, bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan atau wisdom diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruct or endure bisa diterapkan. Dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau di masyarakat luas. Baik offline maupun online, kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain, dan hanya mengomel bahkan bergosip di belakang orang itu. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi, misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya, pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri. Si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya saat buku ini ditulis, hoax, fake news atau berita bohong dan black campaign marak beredar, baik di media sosial maupun chat group. Terlebih menjelang tahun politik 2018-2019. Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak atau menimbulkan kebencian dan kerugian pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun, ini tidak cukup. Marcus Aurelius akan menasehati kita untuk memberitahu atau instruct pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman, apalagi jika pelakunya keluarga yang dituankan. Tetapi menurut saya, ini hanyalah masalah cara menyampaikan. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau ngalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, endure, selalu ada di kendali kita. Marcus Aurelius dalam Meditations berkata, "Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan yang baik dan tidak bisa mencegah kamu menoleransi put up mereka juga. Karena marah adalah juga kelemahan. Sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah desertir. Mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia." Bagi Marcus, marah pada orang lain adalah kelemahan. Begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang desersi, lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina. Selanjutnya, topik tentang kemarahan.
dalam tanda kutip gila sementara. Bagi Seneca, orang yang marah sedang mengalami gila sementara atau temporary madness. Keburukan dan kejahatan lain memengaruhi pertimbangan atau judgement kita. Tetapi kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan membesar secara tidak menyolok. Tetapi kemarahan menjerumuskan pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya karena awal yang remeh. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya karena awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita 2 kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam bahkan baku hantam di jalan hanya karena urusan mobil keserempet. 2 keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sepele undangan nikah, utang atau perangkat Tupperware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama gilanya adalah perilaku kita di media sosial. Hanya karena urusan 1 tweet atau 1 post di Facebook atau Instagram, bisa terjadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin, pasti setuju dengan perkataan Seneca. Kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Mungkin karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan yang waras mengalah. Karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila walaupun hanya untuk sementara. Sekali lagi, ingatlah STAR, ajaran orang zaman dahulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya, karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali. Topik selanjutnya tentang jangan sampai kita mengisolasi diri. Kata Marcus Aurelius dalam Meditations, dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika memotong diri terlalu sering, kita akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan. Stoicisme mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita, yang bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan. Bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokoknya. Yang merugi adalah si dahan, karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong, akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali.
Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial? Mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambek, menyimpan marah, kepahitan atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolasi diri, mendapatkan dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel di The New York Times berjudul The Surprising Effects of Loneliness on Health, yang artinya efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan, disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi, yang kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit teman, tetapi tidak merasa kesepian. Sementara itu, seseorang bisa dikelilingi banyak orang, tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun silam. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik demi kebaikannya sendiri. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam stoicisme saling terkait. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial, menjadi pahit hati dan menjauh dari teman, keluarga, dan masyarakat adalah dengan tidak baperan. Tidak sensitif atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Kembali kepada hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar atau akal sehat kita, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang. Dan niscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan? Dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga bisa menjadi penyeimbang. Ini adalah akhir dari bagian 1 bab 7. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian 2 masih di dalam bab 7 dengan 8 topik menarik lainnya, yaitu tentang berkata jujur selalu, terkadang ada orang-orang yang harus dihindari, beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius, manusia lain, kerja kita, pentingnya manajemen waktu di dalam hidup kita, inti sari bab 7, wawancara dengan Kania Cita Irlani, editor GeoLife dan GeoTimes, dan intisari wawancara dengan Kania. Sampai jumpa di audio berikutnya.